laporan keuangan yaitu 7 laporan keuangan gitu ya. Jadi dalam suatu entitas ya, dalam suatu misalnya kabupaten gitu ya. Jadi kalau kabupaten itu menyajikan 7 laporan keuangan gitu ya, maka BLUD juga menyajikan 7 laporan keuangan gitu ya. Dan yang membedakan dengan entitas lain seperti misalnya yang bukan BLU gitu ya, itu mereka menyajikan 5 laporan keuangan gitu ya. Jadi yang tidak disajikan misalnya pada OPD ya atau dinas-dinas, mereka hanya 5 gitu ya. Tapi pada BLU, Badan Layanan Umum, mereka menyajikan 7 laporan keuangan. Yaitu yang membedakannya adalah yang namanya laporan perubahan ekuitas ya, yang tidak diselenggarakan oleh OPD lainnya ya, tetapi di BLU ada ya. Atau juga laporan saldo anggaran lebih ya, SAL. Nah, itu juga tidak ada di OPD lainnya, tapi di BLU ada ya. Jadi karakteristiknya keunggulan dari BLU itu itulah ya. Jadi lebih apa deh ya, lebih fleksibel gitu ya dalam menghasilkan pendapatan dan juga lebih fleksibel melakukan pengeluaran ya. Dan kita lihat sekarang itu modul 13 ya tentang BLU. Jadi berkaitan dengan modul 14 berkaitan dengan aktiva tidak berwujud ya. Jadi intangible asset. Nah, jadi intangible asset di sini diakui juga ya di dalam dunia sektor publik gitu ya. Jadi di lembaga sektor publik atau juga di entitas sektor publik itu diakui ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan aset tak berwujud itu aset non uang ya. Jadi non uang tapi bisa diidentifikasi ya dan tidak punya wujud fisik ya serta tidak dimiliki untuk digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ya. Nah, itu dikatakan dengan definisi aset tak berwujud di dalam PSAP nomor 14 ya. Nah, itu. Nah, jadi jenis aktiva tidak berwujud ini atau aset tidak berwujud, apakah dibedakan berdasarkan sumber dayanya, apakah dibedakan berdasarkan cara perolehannya, atau juga berdasarkan pada masa manfaatnya ya. Jadi di sini aset tidak berwujud kalau dikategorikan berdasarkan sumber daya bisa juga software ya, perangkat lunak gitu ya, atau juga lisensi ya kan, atau juga hak paten ya, atau juga hasil kajian dan pengembangan ya, atau juga aktiva tidak berwujud yang punya nilai sejarah ya seperti bangunan ya, atau juga aktiva tidak berwujud yang di dalam pengerjaan. Itu dari karakteristik menurut sumber daya ya. Nah, bagaimana aktiva tidak berwujud berdasarkan cara perolehannya? Nah, jadi bisa dibeli gitu kan, bisa dikembangkan ya, bisa di hasil pertukaran, bisa hasil kerjasama gitu ya, bisa hasil donasi gitu ya, atau juga bisa berdasarkan pada hasil warisan ya. Nah, jadi itu cara memperoleh aktiva tidak berwujud. Nah, kalau berdasarkan pada masa manfaatnya, ada yang manfaatnya terbatas, ada yang tidak terbatas, atau limited, atau juga unlimited ya. Nah, bagaimana pengakuannya? Ya, jadi pengakuan dari aktiva tidak berwujud di sini, yaitu harus bisa diidentifikasi ya, bagaimana ya jenisnya, bagaimana harganya ya, atau juga bagaimana nominalnya itu dapat diidentifikasi. Kemudian dapat dikendalikan ya, atau dikuasai atau dimiliki oleh entitas ya. Itu juga kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir ya. Nah, jadi ada arus kas gitu ya, ada manfaat benefit ya di masa yang akan datang dinikmati misalnya ya. Atau biaya perolehan atau nilai wajar yang dapat diukur dengan andal ya. Nah, aktiva tidak berwujud itu bisa berupa tahapan penelitian ya, bisa juga tahapan pengembangan. Nah, jadi bukan aktiva tidak berwujud diakui sebagai beban. Ya, kita ketahui kalau misalnya contohnya bagaimana ya aktiva tidak berwujud yang diakui di dalam lembaga pemerintahan. Nah, ini biasanya kalau ada di rumah sakit gitu ya, atau juga ada universitas melakukan kajian riset gitu ya. Mereka menemukan obat gitu kan, obat malaria. Nah, itu kan ada pengakuan nilai hak patennya kan selama 80 tahun. Nah, jadi selama 80 tahun itu diakui sebagai aktiva gitu kan. Jadi kalau ada yang ingin memproduksinya secara massal, perusahaan obat ya kan, perusahaan apa ya, perusahaan misalnya Fakultas Teknik mengembangkan mobil ya, mobil kendaraan tanpa BBM ya, tanpa minyak misalnya.
ya bagaimana teknologinya itu dijual, kan? Nah itu kalau misalkan perguruan tinggi yang otonom, ya, mereka akan mendaftarkannya sebagai hak paten, gitu ya, dan mengakuinya sebagai aktiva tidak berwujud di dalam laporan keuangan universitas, misalnya ya. Atau tadi uh, universitas mengembangkan obat, gitu kan? Kalau masa pandemi dulu kita masih ingat bagaimana Universitas Airlangga mengembangkan vaksin, gitu kan? Vaksin untuk COVID, gitu kan? Universitas Padjadjaran Bandung juga mengembangkan vaksin COVID, didaftarkan patennya, ya berarti diakui sebagai nilai perolehan aktiva tidak berwujud ya dalam mengembangkan vaksin misalnya. Nah itu ya kalau dibuat pada tahap hasil dari tahapan penelitian ya atau juga riset. Kemudian juga pada tahap pengembangan. Nah semua biaya-biaya dikapitalisasi gitu ya. Mulai dari biaya lab ya, mulai dari biaya pendaftaran komersil ya, promosi, semuanya dikapitalisasi, ditambahin ya, dikumpulkan dan diakumulasi menjadi biaya perolehan ya atau biaya pengembangan. Nah ini. Jadi kalau di dalam penelitian itu misalnya ya kegiatan yang memperoleh pengetahuan baru, ya pencairan evaluasi dan seleksi akhir, ya pencarian alternatif bahan baku, ya formula rumus rancangan, ya kemudian desain konstruksi, ya kemudian juga desain konstruksi percobaan dan beberapa pilihan alternatif. Nah ini dia dengan kata lain aktiva tidak berwujud itu bisa hasil riset, bisa hasil pengembangan ya. Ya berikutnya diakui sebagai aktiva tidak berwujud itu dikembangkan melalui kontrak pihak ketiga. Itu tadi ya. Jadi perusahaan obat dikembangkan oleh misalnya Bio Farma gitu kan. Itu kan waktu musim COVID kemarin seperti itu kan, kerjasama dia dengan pihak ketiga. Jadi diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Jika dikembangkan sendiri, maka harus memenuhi persyaratan pengakuan aktiva tidak berwujud yang berasal dari pengembangan. Itu. Nah, kalau juga software bagaimana? Aplikasi, nah ini banyak kan kalau misalkan lembaga-lembaga agensi ya atau juga lembaga-lembaga pemerintah mengembangkan aplikasi bahkan ya kan atau juga lembaga antariksa misalnya kan mengembangkan software ya nah di sini diakui semuanya sebagai aktiva tidak berwujud ya artinya kriterianya pada saat diperoleh secara internal secara eksternal dimanfaatkan sendiri atau juga dijual atau juga masa manfaatnya yang kurang 1 tahun atau juga lebih dari 1 tahun. Nah ini kalau software ya jadi bisa obat, bisa software, itu kan semuanya menimbulkan yang namanya aktiva tidak berwujud ya. PTB ya disajikan di namanya di posisi neraca ya, di laporan posisi keuangan universitas atau lembaga publik sektor lainnya gitu ya. Dan aktiva tidak berwujud ini diakui entitas yang memiliki anggaran ya yang berhak mencatat aktiva tidak berwujud. Itulah tadi ya apakah mau diakui pemerintah daerahnya, kementerian, lembaga ya atau juga universitas gitu kan, universitas negeri terutama ya. Nah, itu. Kalau dia universitas swasta ya boleh-boleh aja ya, tetapi nggak mengikuti standar akuntansi pemerintahan, mengikuti SAK kan. Berarti penyajiannya berdasarkan SAK ya. Kalau universitas swasta misalnya ya. Jadi aktiva tidak berwujud diakui oleh entitas yang memiliki anggaran. Nah, itu ya. Jadi diukur sebesar biaya perolehan. Nah, jadi sebesar biaya perolehannya dan nilai wajar perolehannya. Ya. Dan pengukuran setelah periode perolehan menambah sisa umur dan juga meningkatkan nilai guna dalam bentuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Ya. Nah, sama ya dengan aktiva, kalau dia aktiva tetap, itu yang namanya depresiasi ya, pengalokasian biaya seiring dengan perubahan waktu. Ya seiring perubahan masa manfaat. Nah, kalau untuk tanah depresi gitu ya. Tapi kalau untuk aktiva tidak berwujud namanya amortisasi. Nah, itu ya. Jadi amortisasi itu seiring penggunaan atau adanya masa manfaat yang sudah digunakan. Ya, jadi ada masa manfaatnya ya. Yang namanya aktiva tidak berwujud. Software misalnya kan. Kalau siapa sangka ya software itu atau apa ya software lah ya. Itu
ada masanya kan. Teknologi Bluetooth misalnya, berapa tahun itu dimanfaatkan orang? Ya artinya 5 tahun udah ganti kan. Jadi teknologi Bluetooth itu ya masa manfaatnya ada masanya gitu ya. Jadi yang namanya teknologi selalu ada masanya ya sebelum digantikan ya. Jadi kalau ada masa manfaatnya maka diamortisasi. Kalau tidak ada masa manfaatnya tidak diamortisasi. Nah ini yang namanya penggunaan amortisasi pada akibat tidak berwujud. Silakan, adik-adik ada yang mau kita diskusikan di sini. Ya cukup jelas ya. Akibat tidak berwujud. Ya silakan Sri Lestari. Yang tadi kan Pak, aktif kan kalau manfaatnya kurang dari 12 bulan kan tidak dikapitalisasi Pak. Tapi kalau lebih dari 12 bulan dikapitalisasi Pak. Itu kenapa ya bedainnya gitu? Ya karena itu tadi yang namanya software gitu kan, atau juga yang namanya obat gitu kan, itu kalau ada juga yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun gitu kan, seperti apa misalnya yang teknologi lah ya, software yang nggak sampai 1 tahun ya penggunaannya lantas sudah digantikan oleh perangkat lunak yang lain. Banyak contohnya ya kan. Seperti apa misalnya? Ya, misalnya itu tadi ya, Bluetooth ya. Bluetooth itu kan cepat digantikan ketika dia pada penggunaan masa apa gitu kan pada model underdose gitu kan atau juga model DOS. Nah, tetapi ketika teknologi ya kan teknologi smartphone itu menggunakan Android atau juga Apple gitu kan atau juga Mac gitu kan itu teknologi itu nggak digunakan lagi gitu kan artinya apa masa manfaatnya nggak lama gitu kan ya sehingga kalau dia masa manfaatnya nggak lama maka amortisasi tidak diperlukan tetapi kalau teknologi itu masanya lama gitu kan, maka ada amortisasi ya misalnya apa misalnya ya kenapa kita menggunakan sistem operasi yang namanya Android sampai sekarang gitu kan dari ditemukan tahun 2005 sampai sekarang masih dipakai ya artinya apa ada masa manfaatnya nah kalau ada masa manfaatnya nah itu diamortisasi gitu ya biasanya berapa amortisasi 80 tahun ya jadi teknologi itu ada masanya gitu kan bisa kurang setahun atau juga bisa lebih 1 tahun nah itu. Nah, kalau dihentikan bagaimana? Nah, kalau dihentikan maka masuk dia kelompok aktiva lain ya. Yang namanya aktiva tidak berwujud itu software tadi kan, software misalkan kalau Kementerian Dalam Negeri ya kan mengembangkan aplikasi laporan keuangan desa, Iskudes gitu kan. Lantas aplikasi ini digantikan lagi oleh aplikasi yang lain. Karena begitu pesatnya kan perkembangannya kan. Ada aplikasi misalkan open source gitu ya, yang dikembangkan oleh masyarakat tidak dibeli, tidak dibayar. Maka aplikasi yang sudah dikembangkan maka yang sebelumnya didaftarkan sebagai aktiva tidak berwujudnya ada. Nah, ketika itu tidak diakui lagi atau juga ada yang menggantikannya, maka dipindahkan ke dalam ya aset lainnya ya atau aset lain-lain. Nah, itu. Atau juga dihentikan dilepas secara permanen ya atau dihapus ya kan ketika udah nggak ada manfaatnya lagi nggak digunakan lagi maka dikeluarkan dari neraca ya maka yang dikeluarkan dari neraca harus diungkapkan saja ya dibuat catatannya di mana di catatan atas laporan keuangan ya atau karena tidak ada manfaatnya ya maka boleh diakui sebagai beban ya atau ya dilepas karena dijual atau ditukar ya maka kalau dijual pasti ada untung ya kan pasti ada rugi. Nah, kalau dia untung berapa untungnya? Kalau ada rugi berapa ruginya? Begitu juga kalau misalkan karena ditukar gitu kan. Ditukar itu kok ditukar ada untung dan ada rugi kan kalau kita tukar. Saya tukar mobil dengan tukar tanah misalnya. Maka lebih untung yang mana? Ya, daripada saya jual tanahnya, maka saya tukar aja tanah dengan mobil. Maka dengan pertukaran itu ada untung ada rugi gitu kan. Nah, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam pelepasan ya. Dan juga untuk aktiva tidak berwujud atau juga disebut dengan intangible asset itu harus diungkapkan, disclosure namanya ya.
Jadi dirinci lah ya pada masing-masing aktiva tidak berwujud yang signifikan, aktiva tidak berwujud yang memiliki masa manfaatnya terbatas, masa manfaatnya diamortisasi. Nah itu ya. Nah kalau software bagaimana? Nah jadi software itu sangat cepat sekali ya digantikan. Ya tahun lalu kita punya aplikasi Android gitu kan, atau aplikasi Google Play Store gitu kan. Kalau saya punya tiga aplikasi di Google Play Store. Saya ada buat gitu kan aplikasi desa. Tetapi orang menggunakannya sedikit, ya kan? Maka saya mau kembangkan yang baru. Kenapa orang sedikit? Ya karena misalnya sulit dipakai karena jaringannya, karena faktor jaringan, gitu kan? Di desa-desa jaringannya kurang bagus, gitu kan? Ketika aplikasi itu digunakan banyak error, banyak bug, maka aplikasi itu nggak berlaku lagi, gitu kan? Nggak berlaku lagi, nggak saya anggap sebagai aplikasi yang dapat digunakan. Maka saya mengembangkan aplikasi baru. Aplikasi lama dihapus. Nah, ini ya, jadi ada perlakuan khusus untuk software. Jadi software dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah, tidak diakui sebagai aktiva tidak berwujud ya. Software yang dibangun dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga baru diakui. Ya itu ya. Kalau dibuat sendiri oleh kantor pemerintah tidak diakui ya. Tapi kalau dikembangkan dengan PT perusahaan maka diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Di mana? Di laporan keuangannya gitu ya. Software yang dibeli tersendiri tidak berkaitan dengan hardware, dikapitalisasi. Ya. Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai persediaan. Nah itu ya. Kalau untuk dijual ya, ada nggak lembaga pemerintah yang jual software? Ya kalau menurut aturannya nggak ada kan, karena semuanya dikembangkan dari dana APBN kan. Ada ya, ada. Tetapi masuk kepada yang namanya PNBP ya kan, penerimaan negara bukan pajak. Nah, boleh dilihat aja aplikasi apa itu, misalnya BPKP tadi gratis gitu ya, aplikasinya gratis. Silakan ada yang mau berdiskusi. Ya, berikutnya. Nah, inilah ya. Berikutnya kita masuk ke SAP 15, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, jadi pada pertemuan terakhir ini ya kita habiskan ya materi kita yang namanya peristiwa setelah tanggal pelaporan, yaitu untuk menyajikan laporan keuangan berbasis aktual ya. Tujuannya itu. Berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, daerah, dan laporan keuangan konsolidasi ya. Tidak termasuk perusahaan negara ya atau daerah. Nah, jadi yang dikatakan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal 31 Desember ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan peristiwa setelah pelaporan keuangan. Nah, jadi ketika tanggal 31 Desember kan orang masih libur ya. Kita masih libur, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali sebagainya gitu kan. Terjadilah tanggal 2 gitu kan. Tanggal 2 Januari nah misalnya terjadi kebakaran gitu kan. Kebakaran pada salah satu dinas OPD gitu kan. Nah, di dalamnya ada aset ya, ada kursi, ada komputer dan semuanya gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan peristiwa tanggal laporan keuangan. Sementara laporan keuangan itu di cut off tanggal 31 Desember begitu kan. Jadi masa cut off-nya, tapi pelaporannya bisa di Maret kan. Ya, di Maret ya. Maka terjadilah yang namanya peristiwa setelah pelaporan. Nah, ini ya. Maka peristiwa setelah pelaporan adalah peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi di antara tanggal laporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi terbit. Nah, jadi antara tanggal setelah 31 Desember dan diterbitkan di bulan Maret gitu kan. Udah jadi laporan ya yang sudah diaudit. Maka dalam hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya ya oleh entitasnya ya. Jadi itu laporan keuangan yang diotorisasi atau tanggal laporan keuangan ya. Nah, jadi dengan demikian peristiwa penyesuai itu memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan keuangan ya. Atau juga peristiwa yang jadi bisa harus disesuaikan, ada yang tidak disesuaikan gitu ya. Jadi peristiwa yang harus disesuaikan adanya bukti gitu ya. Kalau yang tidak disesuaikan ya hanya sekedar indikasi gitu ya. Sekedar indikasi saja.
Nah, itu maka tidak ada adjust ya. Nah, jadi pengakuan peristiwa setelah tanggal pelaporan, nah ini memberikan informasi yang cukup dengan kondisi yang terkini ya. Terdapat bukti yang cukup ya. Nah, inilah contohnya ya, adik-adik sekalian, kalau kita lihat bagaimana peristiwa penyesuai itu ya. Nah, ini ada sengketa di pengadilan gitu ya, yang bersifat inkrah atau final memberi kekuatan hukum setelah tanggal pelaporan memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban ya. Jadi kalah gugatan misalnya kan, digugat 1 miliar, digugat 1 triliun, menang yang gugat gitu kan. Ini banyak terjadi ya. Banyak ya, kalau di kantor pajak itu kan orang keberatan gitu kan, gugat. Ya saya keberatan kalau harta saya disita karena hanya saya tidak membayar pajak ya kan, PPh sekian katanya. Nah, itu kan terjadi setelah tanggal neraca, ya, menang. Sementara kantor pajak sudah akan menyita misalnya. Nah, itu kan terjadi ya dikatakan dengan karena adanya penyelesaian putusan pengadilan. Kalau dalam bahasa SAK-nya, standar akuntansinya, itu disebut dengan peristiwa kontingensi gitu ya. Nah, peristiwa kontingensi. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan mengindikasikan adanya piutang dan hutangnya. Ditetapkan dengan jumlah pendapatan, ditemukan kecurangan ya. Ya, pengesahan yang dilakukan oleh unit yang punya fungsi bendahara atau hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal laporan keuangan atau perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah. Nah, ini semuanya adalah peristiwa setelah tanggal pelaporan ya. Contoh. Atau juga peristiwa yang tidak disesuaikan ya, itu adanya penyajian kembali ya, atau juga appraisal atau pengumuman pembagian dividen. Nah, kalau dia pengumuman kan dia hanya sekedar apa ya, tidak mempengaruhi, tetapi hanya diungkapkan, hanya diakui ya sebagai piutang ya. Nah, jadi harus ada pengungkapan di sini. Jadi pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi yang untuk terbit. Nah, ini harus diungkapkan ya di disclosure. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit ya. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi tersebut ya. Nah, jadi untuk peristiwa yang tidak perlu di adjustment ya, tidak perlu disesuaikan atau non penyesuai, yang dalam hal ini bisa nilainya yang material atau nilainya tidak material, maka di sini kalau dia nilai yang tidak material tidak diungkapkan ya, tidak di disclosure. Tetapi kalau yang nilainya material perlu di disclosure ya, diungkapkan, yaitu berdasarkan sifat peristiwa atau juga berdasarkan estimasi. Nah, ini contoh peristiwa non penyesuai ya. Jadi yang dicatat aja di dalam catatan atas laporan keuangan meliputi pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program, ya pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan, ya kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal laporan, dan dimulainya proses tuntutan hukum. Nah, ini hanya diungkapkan aja ya di catatan atas laporan keuangan, tapi tidak perlu di adjustment ya pos-pos di laporan keuangan. Sementara tadi kalau yang perlu disesuaikan tadi udah ada kriterianya, ya, termasuk temuan BPK, gitu kan? Jadi temuan BPK itu ikut menyesuaikan atau disebut dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan ya. Nah, untuk modul PSAP 16 saya kira bisa dibaca sendiri ya, itu modul yang terakhir kalau nggak salah saya ya. Kemarin ada 14 PSAP, nah sekarang di PSAP 2021 ada 16 PSAP ya. Baik, silakan adik-adik sekalian, ada yang mau kita diskusikan? Real Lestari mungkin? Sudah? Ya, kalau Pak, tidak izin ada, bertanya. oh ya silakan, Bu Delvina ya, silakan. Pak, mau tanya Pak, kalau untuk surat-surat perizinan ataupun royalti gitu bisa masuk ke aset tetap, Pak? Ya, kalau dia izin konsesi kan berarti kan? Berarti dia kalau dia konsesi diakui kan? Diakui sebagai kalau di dalam PSAP ada diakui konsesi ya, diungkapkan di mana di neraca ya. Atau juga izin gitu kan.
izin mendirikan bangunan juga ada masanya, gitu kan? Ada masanya, maka diungkapkan dia ada juga di disclose ya sebagai aset ya, saya kira itu. Diamortisasi juga ya Pak? Ya, diamortisasi. KGB juga ya, hak guna bangunan. Nah, itu juga di apa ya? Ada masanya. Diamortisasi juga ya. Oke Pak, baik Pak, Ya. terima kasih. Silakan, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, baiklah. Saya tunggu ya naskah papernya. Baru yang menyerahkan baru 2 orang, gitu kan? Baru 2 kelompok ya. Dan nantinya 2 kelompok saya kirimkan LOA-nya ya, agar nanti kita terbitkan hasil perkuliahan ini. UAS ya, nilai UAS. Jadi kita tidak perlu UAS lagi ya, karena udah ada paper ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan kita akhiri ya. Mudah-mudahan secepatnya ya dapat menyelesaikan perkuliahan di S2 ya. Jadi harus punya judul ya semuanya, dan segera disiapkan ya, selesaikan perkuliahannya setahun 5 bulan ya, atau setahun 6 bulan ini bisa selesai ya. Ya, baik, saya kira itu saja, lebih dan kurang pertemuan kita yang terakhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata Waalaikumsalam tidak sesuai ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih.